Di dunia yang serba cepat ini, kita sering diajarkan untuk berbuat baik. Karena kebaikan, katanya, akan membawa kebaikan kembali kepada kita. Namun, bagaimana jika kenyataannya tidak selalu demikian? Bagaimana jika kebaikan Anda justru dibalas dengan keburukan, penghinaan, atau pengkhianatan? Saat itulah sebuah pertanyaan timbul dalam benak. Apakah semua usaha ini sia-sia? Mengapa aku harus terus memberi jika hanya disakiti? Dalam keheningan, ketika luka terasa nyata, jiwa kita dipaksa untuk merenung lebih dalam tentang makna kebaikan dan tujuan sejati dari tindakan mulia tersebut. Kebaikan yang tidak dihargai seringkali meninggalkan kekecewaan atau bahkan luka yang dalam. Tidak jarang kita merasa seperti dunia ini tidak adil. Anda bertanya dalam hati, apakah mereka tidak melihat niat baikku? Mengapa balasan mereka begitu keras? Tetapi luka itu, meskipun menyakitkan, adalah pintu gerbang untuk memahami esensi kebaikan yang lebih dalam. Kebaikan sejati tidak lahir dari harapan akan balasan, melainkan dari kelimpahan cinta yang ada di dalam diri Anda. Ketika kecewa itu muncul, ia sedang mengingatkan kita, apakah kebaikan ini dilakukan untuk orang lain, ataukah untuk memenuhi ego yang ingin diakui? Jika kebaikan kita lahir dari ketulusan, maka tidak akan ada balasan buruk yang mampu mencemari jiwa kita. Luka itu hanya akan menjadi alat pembelajaran, bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Pernahkah Anda merenungkan betapa dunia ini penuh dengan rasa sakit? Setiap orang yang Anda temui membawa beban yang tak terlihat. Beberapa dari mereka terlalu terluka untuk menerima kebaikan. Mereka mungkin merespons dengan keburukan, bukan karena Anda layak menerimanya, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana caranya menerima cinta. Inilah tantangan bagi jiwa yang terpilih. Anda diminta untuk tetap bersinar bahkan ketika dunia mencoba memadamkan cahaya Anda. Jangan salah mengerti, ini bukan tugas yang mudah. Untuk melihat dunia dengan bijak, Anda harus melampaui apa yang terlihat di permukaan dan mulai memahami bahwa keburukan yang mereka berikan kepada Anda sebagai balasan seringkali adalah cerminan dari luka mereka sendiri. Cobalah renungkan, mengapa aku berbuat baik? Jika jawaban Anda adalah untuk mendapatkan penghargaan, maka ketika kebaikan itu tidak dihargai, Anda akan merasa kecewa. Namun, jika kebaikan itu dilakukan sebagai wujud kasih sayang kepada diri sendiri dan dunia, keburukan yang dibalas kepada Anda tidak akan menggoyahkan niat mulia Anda. Bayangkan kebaikan seperti air segar yang mengalir dari mata air di pegunungan. Mata air itu tidak bertanya kepada dunia, siapa yang akan meminum airku? Ia hanya mengalir, memberi, tanpa henti, tanpa syarat, karena itu adalah sifat alaminya. Demikian juga dengan jiwa Anda. Ketika Anda berbuat baik, Anda sebenarnya sedang menyegarkan jiwa Anda sendiri. Ketahuilah bahwa setiap kebaikan yang Anda lakukan, meskipun dibalas dengan keburukan, adalah hadiah bagi diri Anda sendiri. Itu adalah cara untuk menjaga hati Anda tetap lembut dan rendah hati di tengah dunia yang keras. Ketidakadilan adalah bagian dari kehidupan. Namun apakah Anda sadar bahwa ketidakadilan juga merupakan alat yang digunakan untuk memperhalus jiwa kita? Ketika Anda disakiti setelah berbuat baik, itu adalah momen refleksi yang mendalam. Dunia sedang mengajarkan Anda untuk melepaskan harapan dan memurnikan niat. Bukankah kebahagiaan sejati ditemukan ketika kita tidak lagi terikat pada hasil? Kedamaian tidak datang dari penghargaan dunia, tetapi dari penerimaan. Terimalah bahwa tidak semua orang akan memahami atau menghargai apa yang Anda lakukan. Karena dalam penerimaan itu, Anda akan menemukan kebebasan. Bayangkan Anda sebagai seorang petani. Ketika Anda menanam benih kebaikan, Anda mungkin tidak akan melihat hasilnya langsung. Kadang benih itu jatuh di tanah yang gersang dan tidak pernah tumbuh. Kadang ia tumbuh tetapi dimakan oleh hama. Namun di antara semua itu, ada juga benih yang tumbuh menjadi pohon besar, memberikan buah yang manis dan teduh bagi banyak orang. Kebaikan yang Anda tanam hari ini mungkin tidak terlihat hasilnya sekarang, tetapi percayalah, setiap tindakan baik akan berresonansi dalam cara yang tidak bisa Anda bayangkan.
Sang pemilik alam semesta bekerja dalam cara yang misterius, dan apa yang Anda berikan akan kembali kepada Anda di waktu dan cara yang tepat. Ketika keburukan datang, jangan buru-buru melabelinya sebagai sesuatu yang negatif. Sebaliknya, anggaplah itu sebagai alat pembelajaran. Keburukan adalah cermin yang memperlihatkan bagian-bagian dalam diri kita yang masih memerlukan perbaikan. Apakah Anda masih menyimpan amarah? Apakah Anda merasa kecewa karena tidak dihargai? Semua itu adalah tanda bahwa perjalanan spiritual Anda belum selesai. Gunakan momen ini untuk merenung, memperbaiki, dan tumbuh. Jangan biarkan keburukan dari orang lain mengotori kedamaian di dalam diri Anda. Anggaplah itu seperti badai yang datang sementara, hanya untuk membersihkan udara dan membuat langit lebih cerah. Kebaikan sejati adalah kebaikan yang bebas dari pamrih. Ketika Anda belajar memberi tanpa mengharapkan apapun kembali, Anda sebenarnya sedang membebaskan diri Anda dari rantai duniawi. Berbuat baik bukan lagi tentang mereka yang menerima, tetapi tentang Anda yang memberi. Dalam memberi, Anda menemukan kebahagiaan. Dalam memberi, Anda merasakan kekuatan cinta yang tak terbatas. Bayangkan dunia seperti sebuah taman yang luas. Dan setiap bunga di taman itu adalah kebaikan yang Anda tanam. Meskipun beberapa bunga mungkin diinjak atau layu, taman itu tetap indah karena keberadaan mereka. Jiwa kita diciptakan untuk menjadi refleksi dari cinta Sang Pencipta. Dalam setiap tindakan kebaikan, kita sebenarnya sedang mencerminkan cinta itu kepada dunia. Ketika kebaikan Anda dibalas dengan keburukan, ingatlah bahwa tugas Anda bukan untuk mengubah hati orang lain, melainkan untuk menjaga hati Anda sendiri tetap murni. Itu adalah tugas terberat, tetapi juga yang paling mulia. Jangan biarkan luka mengubah jiwa Anda menjadi keras. Sebaliknya, biarkan luka itu mengajarkan Anda tentang ketabahan, penerimaan, dan cinta yang lebih besar. Di dunia yang penuh dengan kecurigaan dan kebencian, berbuat baik adalah tindakan revolusioner. Setiap kali Anda memilih kebaikan, meskipun dibalas dengan keburukan, Anda sedang menyalakan lilin di tengah kegelapan. Anda adalah pembawa cahaya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kecil dari kebaikan Anda. Dunia mungkin tidak selalu berterima kasih, tetapi cahaya yang Anda bawa akan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, yang tersisa dari hidup ini bukanlah berapa banyak penghargaan yang kita terima, tetapi berapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Kebaikan Anda, meskipun dibalas dengan keburukan, adalah warisan abadi yang akan terus hidup di hati mereka yang pernah merasakannya. Biarkan dunia melihat Anda sebagai bukti bahwa cinta masih ada, bahwa kebaikan adalah kekuatan terbesar, dan bahwa jiwa yang penuh cinta tidak pernah bisa dihancurkan oleh keburukan. Teruslah berbuat baik, karena meskipun dunia tidak selalu adil, kebaikan Anda tidak pernah sia-sia. Anda sedang menulis cerita indah tentang cinta, keberanian, dan ketulusan yang akan dikenang selamanya. Apakah menurut Anda video kali ini menarik? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.